Rabu yang akan dipimpin oleh Mbak Alda. Silakan Mbak Alda masuk tema. Tiga. Berkibarlah benderaku, lambang suci. Kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman. Yang berapa? 4. Kita belajar tentang rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Khususnya kita belajar tentang Nabi Daud. Ada yang sudah tahu kisahnya Nabi Daud? Belum? Hidup pada zaman Raja siapa? Raja Talut dan Jalut. Oke. Nah, untuk memperjelas atau memperdalam materi yang kita pelajari pada hari ini, nanti diharapkan peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah keberadaan Nabi Daud dengan benar. Dan kedua, peserta didik memiliki sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keberadaan Nabi. Diharapkan nanti setelah melihat tayangan video, kalian lebih paham, akan lebih paham tentang kisah Nabi Daud. Nanti tadi sekilas sudah infokan kisah Nabi Daud. Palestina. Jalut adalah seorang penguasa Bani Israel, dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar. Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluntur tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah Setelah melihat tayangan video tadi, kepada Nabi Daud. Coba aja Raja Talut dan Jalut. Yang boleh atau yang kafir? Yang jahat Jalut. Ya, kita sifat yang harus kita pelajari dari Nabi Daud adalah pemberani. Kitab suci yang diturunkan Allah pada Nabi Daud apa namanya? Zabur. Kita dibacakan sambil. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu pada masa Raja Talut yang beriman
Jelas nggih? Hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang mukjizat Nabi Daud. Alvina. Bisa menggunakan besi tanpa ditembak, memiliki kitab Zabur, memiliki suara yang sangat merdu. Nabi Daud diberi keistimewaan atau diberi mukjizat oleh Allah berupa bisa menggunakan besi tanpa ditempa. Ditempa itu dilas. Tapi Nabi Daud ini tidak. Dalam kondisi besi lonjoran bisa dibengkokkan tanpa ditempa terlebih dahulu. Itu adalah salah satu keistimewaan atau salah satu mukjizat dari Nabi Daud. Kemudian memiliki kitab Zabur sebagai bahan. Dan yang selanjutnya adalah keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Jadi minta tolong Pak. Nabi Daud itu orang yang rajin beribadah, rajin berpuasa. Puasanya itu beda dengan puasanya kita. Kalau puasanya yang sering kita laksanakan adalah puasa Ramadan. Tetapi kalau Nabi Daud ini puasanya sehari berpuasa, sehari tidak. Dan hakim yang adil. Sebagai seorang raja, menggantikan raja siapa? Nabi Daud ini menjadi raja dan hakim yang adil. Ketika ada rakyatnya yang bersalah, ya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak pandang itu pejabat hukum dengan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita langsung ke diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kalian mencari kisah tentang Nabi Daud yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bagi kertas untuk hasil kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian setelah selesai maju ke depan masing-masing, kemudian ditambah di papan yang sudah ditandakan di situ. Siapa saja kelompoknya sudah pribadi. Kelompok 1 ada Naila, ada Evelina, Siska, Sandi, dan Dureza. Nanti mendapatkan kertas warna. Kelompok 2 ada Arisma, Yunda, Shalika, Fatfa, Alista, Ananta, dan Fala. Dapat kertas warna pink. Kelompok 3 Lintang, Dinda, Nanaya, Firsa, Alvina, Bagus, Pino. Dapat kertas warna biru. Ada yang belum tertulis namanya? Sudah terbagi kelompok semua? Oke, silakan langsung berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah dibagi kertas untuk menuliskan hasil diskusi kalian. Jangan lupa ditulis nama anggotanya, mungkin bawahnya hasil diskusi. Siap? Kelompok 1, kelompok 2. Silakan berdiskusi, mendiskusikan apa yang tadi sudah disampaikan tentang sifat atau keadaan Nabi Daud yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.
alaihissalam berani, adil, taat beribadah, berpuasa separuh tahun, beramal saleh, memberi. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih, gemar berpuasa, menerima kisah Zabur, pencinta baju besi, pemberani, adil dan bijaksana, dermawan, jujur, adil. Melakukan presentasi, diskusi dari kelompoknya. Terima kasih anak-anak sudah bagus. Tepuk tangan tuh semuanya. Tentang materi ini tadi. Pertanyaan pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Merupakan kakak Nabi Musa alaihissalam. 2. Merupakan keturunan ke-12 Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Hidup pada masa Raja Talun. Dan 4. Hidup pada masa Raja Fir'aun. Dari pernyataan di atas yang sesuai dengan Nabi Daud alaihissalam adalah bintang. Oke, pintar Evin, tepuk tangan Evin. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Dari pernyataan tersebut, sikap Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita teladani adalah Kelina. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham tentang materi tentang Nabi Daud. Selanjutnya, berarti akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya apa? Dibuat di buku tugas. Kalian ceritakan kisah Nabi Daud sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Bukan pada pertemuan berikutnya. Sudah? Jadi mau tanya kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja, atau kita hari ini belajar apa saja? Yang mau memberikan kesimpulan, silakan, Naiwa. Soal Raja Nabi Daud. Selain Naiwa, kisah Nabi Daud, persiapkan untuk pertemuan berikutnya, belajar dulu tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi ketika masuk ke materi, kalian sudah paham tentang kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Bersama-sama kita mengucapkan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Ani, aku saling beri minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.